Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama ini dalam rangka untuk melaksanakan dari salah satu kegiatan daripada program KKN UMI Angkatan 69 ini. Selawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi perlu kami sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa Desa Patalasang ini sebenarnya kami sudah menjabat 3 periode, dan perlu kami sampaikan bahwa di periode pertama itu tahun 2000 sampai dengan 2005 ya, Desa Patalasang itu masih dikategorikan dengan desa tertinggal, di mana pada saat itu masih kita mengelola dana desa sebanyak 1.500.000 rupiah per tahunnya, dan kami masih mendapatkan gaji dari kepala desa itu sendiri sebanyak 70.000 rupiah per bulan. Dan alhamdulillah pada periode kedua kami tahun 2005 sampai 2011 ya, Desa Patalasang itu sudah mulai kami kembangkan dengan beberapa kegiatan itu, baik secara mulai infrastruktur apa dan lain-lain sebagainya. Jadi kami di periode kedua itu ada beberapa perintisan jalan kami bikin, termasuk sarana air bersih, termasuk pengaspalan jalan, ada beberapa bantuan ekonomi juga, sehingga pada periode kedua kami kemarin itu ada beberapa peningkatan ekonomi khususnya di Desa Patalasang itu yang bisa menunjang sehingga perekonomian di Desa Patalasang itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Patalasang. Dan alhamdulillah masih periode kedua kami Desa Patalasang itu ada jeda dan masuk dijabat oleh Saudara Subair, tapi di situ masih Desa Patalasang masih statusnya di kementerian, masih status desa tertinggal. Alhamdulillah kami masuk terpilih pada pemilihan desa tahun 2017. Kami mulai menggagas kembali bagaimana Desa Patalasang ini bisa dari ketertinggalannya, desa tertinggal, kami bisa kembangkan, bisa berkolaborasi dengan seluruh masyarakat, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun khususnya di masyarakat desa, sehingga Desa Patalasang bisa berubah status itu menjadi desa berkembang, dari indeks desa membangun, sehingga sampai saat ini dari desa berkembang menjadi desa mandiri, desa maju dan desa mandiri. Alhamdulillah sekarang Desa Patalasang dengan indeks pendapatan dari data IDM bahwa Desa Patalasang sekarang baru status sudah masuk desa mandiri. Dan ada beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan di periode sekarang ini yang sebentar berjalan. Jadi di kepemimpinan kami di periode ketiga ini ada beberapa kami genjot. Pertama itu persoalan lampu jalan kami genjot, di mana karena di Desa Patalasang ini masih gelap gelita, sehingga banyak terjadi tingkat kerawanan, baik itu kriminal dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah kami bisa memasang lampu jalan di seluruh Desa Patalasang itu, sehingga bisa meminimalisir tingkat kejahatan yang ada di Desa Patalasang. Termasuk kami rancang ada beberapa agrowisata juga, ada agrowisata termasuk nanas madu di Desa Patalasang yang sudah banyak dikunjungi itu baik tingkat nasional maupun provinsi. Dan ini yang harus kita patut kembangkan juga di desa supaya bisa menopang daripada perekonomian itu sendiri. Termasuk wisata, ada wisata buatan yang itu kolam renang yang nantinya juga kita akan kembangkan di sini Waterbound. Oleh karena Desa Patalasang ini adalah sumber mata air, di mana nanti di wisata kolam renang itu kami akan dua fungsi. Di satu sisi bisa dipakai sebagai kolam renang, dan di satu sisi bisa dipakai sebagai bak air untuk di persawahan, sehingga bisa multifungsi nanti. Jadi nanti dalam rangka untuk menopang hasil pertanian.
Jadi ada beberapa peningkatan sekarang kita bisa lihat sendiri bahwa kita akan itu bagaimana juga tidak terlepas daripada peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, sehingga anak-anak di pemuda-pemuda desa Petalasang bisa berkembang. Dan kami sekarang program-program yaitu pengadaan sumber bor dan termasuk beasiswa kurang mampu bagi masyarakat, termasuk kami juga sudah menyiapkan sekret desa Petalasang di Makassar yang kuliah. Mudah-mudahan semua ini dimanfaatkan. Jadi harapan kami ke depan juga itu seperti itu, sehingga desa Petalasang ini bisa menjadi desa percontohan di Kabupaten Bantaeng, dan khususnya apalagi kita masuk sebagai desa mandiri. Namun olehnya itu, karena kalau kita berharap daripada dana desa itu sendiri barangkali itu tidak mampu, makanya kita sebagaimana untuk mencari PAD. Dan itulah mungkin sekedar profil desa, di mana desa Petalasang juga itu sudah menjadi sudah ketahui bahwa desa Petalasang ini jumlah penduduknya kurang lebih 3.800 jiwa, dan di jumlah dusun 8, dan luas wilayah itu 10,34. Jadi jarak desa Petalasang dari ibu kota kabupaten itu kurang lebih 30 km, dari ibu kota kecamatan kurang lebih 7 km. Itulah mungkin sekedar profil-profil gambaran-gambaran desa Petalasang dari awal, mulai dari 2000 dari terbentuknya desa persiapan Petalasang itu sampai sekarang ini. Mudah-mudahan desa Petalasang ini, karena ini desa Petalasang adalah desa pecahan dari desa Bayi Minasa. Jadi kesan dan tentunya kami sampaikan kepada anak-anak mahasiswa KKM UMI Angkatan 69, tentunya kami sangat berterima kasih atas kedatangan adik-adik di sini, oleh karena ada beberapa juga adik-adik bisa membantu dalam hal pembuatan infrastruktur oleh anak-anak, baik itu pembuatan infrastruktur, pembuatan papan nama, batas dusun maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, termasuk pengajian-pengajian yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa di setiap malam Jumat. Ini semua semoga masyarakat di sini ini bisa melanjutkan, sekalipun anak-anak di sini sudah meninggalkan desa Petalasang, tapi inilah motivasi yang dibawa oleh anak-anak desa Petalasang ini. Semoga masyarakat Petalasang ini bisa melanjutkannya. Kami merasa bahagia dan bangga oleh karena apa yang dilaksanakan oleh mahasiswa anak-anak KKN di desa Petalasang ini adalah kami tidak pernah membayangkan apa kegiatan ini, tapi kenyataannya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Angkatan 9 di desa Petalasang ini ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa, atau mempunyai dampak positif yang luar biasa kepada masyarakat, oleh karena ini semua adalah bernuansa daripada keagamaan dan bagaimana itu jiwa sosial bagi desa, masyarakat desa Petalasang itu sendiri. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswa KKN ini jika seumpama ada masyarakat kami ucapan kata baik itu dari lubuk hati yang paling dalam, mungkin dari kami pribadi, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat yang mungkin adik-adik yang tidak sesuai dengan ada istiadat mungkin di kampung, tentunya kami mewakili mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada adik-adik sekalian. Semoga adik-adik bisa melaksanakan kegiatan KKN ini di sini dan bisa berhasil. Dan ini merupakan desa Petalasang adalah salah satu bagian keberhasilan adik-adik bisa berhasil menjadi sarjana disebabkan karena adik-adik pernah ber-KKN di desa Petalasang ini, yang mungkin tidak terlupakan kepada adik-adik. Harapan kami juga semoga adik-adik ke depan bisa kembali ke kampusnya untuk melaksanakan kuliahnya kembali dan bisa cepat selesai dan bisa mendapatkan karirnya lebih bisa berkarir lebih luas lagi dan bisa berhasil dengan sesuai dengan apa yang dia rencanakan adik-adik sekalian ini. Jadi pesan kami tentunya kami berharap kepada seluruh adik-adik mahasiswa dan mahasiswa KKN ini agar betul-betul setelah kembali
kembali ke perguruan tinggi, ini bisa dimanfaatkan ilmunya. Dan kesan yang tidak mungkin kami lupakan di sini apabila adik-adik meninggalkan di desa Patalasang ini, sungguh luar biasa. Kami mungkin yang ditinggalkan sebagai kepala desa sekaligus sebagai dianggap sebagai orang tua di sini merasa tidak hati mungkin tidak terlalu enak, tapi itulah mungkin yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan, tapi ini perpisahan, semoga perpisahan ini bisa menjadikan kita sebagai ajang silaturahmi yang lebih mempererat lagi. Jadi itulah mungkin kesan yang dan pesan juga sebagai adik-adik sebagai di desa kami. Semoga kami cuma berniat bagaimana dia bisa berhasil, cepat berhasil dan bisa cepat sudah mencapai sarjananya insya Allah. Mungkin itulah kami bisa sampaikan kepada adik-adik sekalian, dan mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.